Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Amrullah Firdaus. NIM saya A2019-1277, kelas karyawan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Manajemen Pendidikan Tinggi. Pertama, review singkat tentang buku yang digunakan selama perkuliahan Manajemen Pendidikan Tinggi. Baik, buku ini memaparkan konsep manajemen modern yang umumnya dipakai oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Ilmu manajemen pendidikan modern tumbuh pesat seiring dengan tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan. Eksistensi sebuah lembaga tidak dampak atau tak tampak jika tidak didukung oleh sistem manajemen pendidikan modern berlandasan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Dalam prakteknya, penyelenggaraan harus memegang erat prinsip-prinsip keislaman, dan pembaca pun akan dibawa ke dunia manajemen pendidikan pada umumnya dan pendidikan tinggi Islam pada khususnya. Nah, mungkin itu review singkatnya tentang buku yang digunakan selama perkuliahan Manajemen Pendidikan Tinggi. Baik, yang kedua, menurut ahli education physiologist dari Integrity Development Flexibility atau IDF, Irine Guntur menyebutkan bahwa sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Pertanyaannya, apakah hal ini berpengaruh terhadap mutu lulus perguruan tinggi di Indonesia? Iya, sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan perguruan tinggi di Indonesia karena masih banyak salah jurusan yang disebabkan atau faktornya sebagai berikut. Yang pertama, masih mengikuti teman. Yang kedua, terlalu banyak menerima saran. Yang ketiga, karena penawaran beasiswa. Yang keempat, alasan orang tua. Yang kelima, tidak mengenali diri sendiri. Yang keenam, minimnya informasi tentang program studi. Terus yang terakhir, mengutamakan gengsi. Nah, itu adalah penjelasan dari saya berpengaruh terhadap mutu lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Baik, yang kedua adalah jelaskan langkah perbaikan terhadap masalah ini. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, perbaikannya adalah coba komunikasikan dengan kakak tingkat kalian. Misalnya seperti tanya-tanya prospek kerja jurusan kalian itu kayak gimana, pengalaman seru di jurusan kalian itu seperti apa, terus kegiatan organisasinya yang pernah dilakukan seperti apa juga. Lebih baik lagi kalau kalian bisa membangun relasi atau hubungan dengan kakak tingkat atau alumni dosen yang satu jurusan. Terus yang kedua, cari kesibukan. Cari kesibukan itu yang dimana yang dijelaskan sini adalah bisa dibilang dengan kita mengikuti salah satu organisasi. Terus yang kedua, unit kegiatan mahasiswa atau UKM atau klub yang positif seperti klub bola atau lainnya, sehingga rasa bosannya hampir nyerah yang kalian hadapin akan berkurang. Itu. Yang kedua adalah cari kesibukan. Yang ketiga, cari teman yang sefrekuensi, yang satu pikiran. Terus yang keempat, cobalah untuk pelan-pelan menerima. Maksud menerima sini adalah setelah kalian melewati masa-masa tersulit, lalu mencoba tips yang Minda atau Mimin Muda berikan dan efeknya masih gak ada perubahan.
coba kalian renungkan sebelum kalian mendapatkan jurusan impian kalian saat ini. Nah, itu adalah perbaikan terhadap masalah tersebut yang tadi sudah dijelaskan yang pertama. Yang ketiga, bagaimana menurut Anda tentang pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam atau PTKI di Indonesia? Berbicara tentang PTKI dikaitkan dengan pengembangan pendidikan, maka yang lebih relevannya adalah mengungkapkan tentang fakultas atau jurusan tarbiyah. Sedangkan fakultas lainnya kalau dibicarakan sebatas sebagai pelengkap PTKI, baik berupa STAIN atau IAIN atau UIN, semuanya memiliki fakultas atau jurusan tarbiyah. Bahkan menurut berbagai informasi, fakultas dan jurusan yang paling banyak peminatnya di lingkungan PTAIN yaitu salah satunya fakultas tarbiyah. Dengan demikian lulusnya juga sudah cukup banyak hingga berhasil memenuhi kebutuhan guru agama bagi madrasah di berbagai jenjang sebagai guru agama di sekolah umum dan bahkan juga perguruan tinggi.